Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membaca sebuah cerita yang berjudul Ijo Balit dan Sepasang Sungai. Nah, buku cerita ini ditulis oleh Ziadah Ziad dan ilustratornya Lalu Ade Sukma Jayadi. Gimana ceritanya? Mari kita mulai membaca ceritanya. Ijo Balit tinggal bersama istri dan anaknya. Istrinya bernama Meninting dan anaknya. Mereka tinggal di sebuah desa di Lombok Timur. Desa mereka kering kerontang. Berarti dalam cerita ini sedang mengalami kekeringan. Lanjut ke ceritanya itu, Meninting harus berjalan jauh mengambil air. Jalannya naik turun, ia mengambil air dengan wadah dari tanah liat. Perempuan di desa ini sering mengajak anak-anak mereka mengambil air. Sesuai dengan digambar juga ini, sambil menggendong anaknya yang masih kecil atau masih bayi, sambil membawa air. Kita lanjut. Dalam perjalanan pulang, Meninting tergelincir bersama Jangkuk dalam gendongan. Ternyata ini lihat gambarnya. Meninting dan anaknya itu terjatuh ke dalam jurang. Mereka jatuh ke jurang terjal. Meninting dan Jangkuk tidak bisa diselamatkan. Meninting dan anaknya ini meninggal akibat terjatuh ke dalam jurang, tidak bisa diselamatkan. Kita lanjut. Ijo Balit sangat terpukul. Ia menyesal karena jarang membantu istrinya mengambil air. Lanjut. Beberapa orang memberi air minum kepada Ijo Balit, sangat melihatnya kehausan. Ijo Balit terus menggali dengan semangat. Ia tidak pernah putus asa. Ia menggali bukit-bukit itu bertahun-tahun hingga rambutnya memutih. Ia mengubah bukit-bukit itu menjadi tanah landai. Kisah hidup dan perjuangannya tersebar ke seluruh Pulau Lombok. Dalam cerita ini, setelah istrinya, Meninting dan anaknya meninggal, Ijo Balit membuat menggali bukit-bukit untuk mencari sumber air agar masyarakatnya tidak mengambil air atau melewati jurang-jurang. Lanjut. Pada suatu sore, tanah tiba-tiba basah. Ijo Balit terus menggali. Ijo Balit terharu saat melihat air keluar dari tanah yang ia gali. Air itu tumpah, ruah menjadi aliran-aliran kecil. Sejak hari itu, perempuan di desa ini tidak perlu naik turun bukit untuk mengambil air lagi. Lanjut. Orang-orang bercocok tanam tanpa khawatir kekurangan air. Mereka menanam pohon-pohon pelindung bersama Ijo Balit untuk menjaga sumber air.
Dan seluruh warga sangat bersyukur dan meminta maaf kepada Ijo Balid. Karena kerja kerasnya, Ijo Balid diberi gelar Penoa Air, yang artinya penjaga air. Setelah cukup lama menggali bukit-bukit, Ijo Balid akhirnya menemukan sumber airnya, sehingga masyarakat itu bisa meminum atau memakai air, tidak mencari air atau mengambil air melewati jurang. Nah, selanjutnya aliran-aliran kecil ini kemudian membesar menjadi sungai-sungai yang mengalir ke desa-desa seluruh Pulau Lombok. Ijo Balid memberi nama sepasang sungai itu dengan nama istri dan anaknya, Sungai Meninting dan Sungai Jangkuk. Dan ceritanya berakhir. Nah, dalam cerita ini Ijo Balid dan sepasang sungai dapat kita ambil pelajaran atau hikmah, yakni suatu kerja keras tidak mengkhianati hasilnya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.